Tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Kembali lagi bersama kami di Gibran Day. Gugatan balik dari Pak Jokowi sepertinya tidak akan lama lagi membuat kubu Roy Panji CS masuk sel tahanan. Ada beberapa faktor pendukung dan faktor kuat yang tentu saja paling utama, bukti keaslian ijazah Pak Jokowi sudah tidak bisa terbantahkan lagi. Kemudian Pak Jokowi menolak mencabut gugatan. Adapun kasus ini mungkin rekan-rekan berpikir kok sangat alot, kenapa? Ya, karena itu ada beberapa perkara dan beberapa proses. Kemudian ada juga sidang gugatan yang pada saat ini masih berjalan di PN Solo. Artinya kita melihat bagaimana keseriusan Pak Jokowi dan tim kuasa hukum untuk melaporkan balik mereka yang selalu bersuara soal kepalsuan-kepalsuan dan tentu saja menebar fitnah, provokasi dan lainnya kepada Bapak Presiden ke-7 kita, Pak Joko Widodo. Kemudian rekan-rekan yang tak kalah epiknya pada saat ini, di tengah gugatan balik dari Pak Jokowi sudah menemui sebuah tahap akhir, tahap yang dimana para tersangka sudah tidak bisa mengelak lagi. Kemudian kita melihat seolah timbulnya percikan besar dari perpecahan di internal TPUA, termasuk salah satu petinggi TPUA kok kini mulai menyerang balik Roy CS. Bahkan kali ini Roy CS sepertinya mulai tersudut karena ketika di awal kita melihat bagaimana mereka solid menyerang Pak Jokowi, tetapi ketika dilaporkan balik, percikan-percikan perpecahan di antara mereka mulai terpampang jelas. Sekarang ijazah S1 pernah nggak mengajukan sidang? Ini udah salah kaprah lagi. Pernah nggak mengajukan sidang ijazah S1? Apakah sudah inkrah? Kan belum. Kenapa berkuar-kuar? Ya kan? Terus masuk lagi ijazah Gibran. Ada apa lagi ini? Jadi poin. Apakah saya suka dengan orang menggugat ijazah Gibran? Jangan bicara suka tidak suka. Bicara kapasitas, kapabilitas. Ya, tolong kita jangan mencari gara-gara mencari masalah di dalam masalah. Cukuplah masalah yang ada. Rismon Sianipar diperiksa di Polda Metro Jaya Jumat lalu terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Dicecar 49 pertanyaan, Rismon hanya menjawab 2 pertanyaan. Rismon Sianipar kembali memenuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Rismon diminta keterangannya mengenai video yang diunggah di media sosialnya. Lebih dari 10 video yang akan didalami, namun baru 2 video yang benar-benar selesai diperiksa. Rismon mengaku dirinya ingin menjawab secara detail, runtut, dan mendalam. Saya menjelaskan secara sedetil-detilnya, ya, kajian ilmiah saya, karena memang kita ini orang-orang yang berbeda, orang-orang yang tidak pernah ketemu sebelumnya, dan disatukan dengan nilai akademis, nilai-nilai saintifik. Saya dengan Bu Tipa juga kenalnya 15 April 2025 di UGM, bahkan di depan ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM. Tetapi kita dipertemukan dengan nilai saintifik itu. Itulah yang saya jelaskan sedetil-detilnya, sehingga saya hanya jawab hari ini 2 pertanyaan saja. Rismon akan kembali dipanggil ke Polda Metro Jaya untuk diminta keterangannya pada Senin 25 Agustus 2002. Saya sebenarnya kasihan lihat orang ini. Ya. Hari ini ngomong apa? Kemarin ngomong apa? Ya. Saya kemarin ya, mereka ini kayaknya nggak koordinasi atau bagaimana. Kemarin nuntut Bareskrim. Kita tunggu hasilnya. Ya, lab krimnya bagaimana? Harus begini, harus begini. Sekarang keluar hasil, dia ngomongnya selangit lagi, tahap apa gitu kan. Sebelumnya juga saya udah ngomong, nantang, laporin ya. Nanti kamu dilaporin kriminalisasi, ngomongnya bener. Ya ngomonglah kemana-mana, ini kriminalisasi, lapor Komnas HAM. Aduh, jadi sebetulnya masyarakat muak. Kalau tadi katanya publik gak percaya, itu ada survei. Ya, survei 89% itu percaya ada motif politik. 76% percaya ijazah Jokowi asli. Ya, publik yang mana yang kata kawan ini? Nggak ngerti aku. Publik yang di belakang samping-samping dia aja kali. Gitu loh. Jadi memang tukang klaim, tukang tuduh, tukang sana sini, ya sudahlah, tunggu saja tanggal mainnya kan begitu. Ya.
sudah jelas kok ini saya bilang tadi ya. Mensreanya jelas. Kan ini semakin panjang kan orang-orang ini kan semakin seradak sini. Nah, ini kan penyidik juga melihat nanti. Ya, apa ini niat orang ini ya? Semakin serang sana, semakin serang sini ya, semakin dalam lubang itu. Ya semakin masuk ke situ. Kita tunggu aja. Susana, tidak dia malu terbongkar. Tidak ada jujur, aduh tidak jujur. Tidaklah jujur kau. Kau bawa-bawa agama, aduh malu saya lo. Malu kau. Ini orang yang mereka. Saya kalau bisa, kalau kasihnya kesempatan, saya mau katakan bahwa mereka ini tidak jujur dalam grupnya. Eki Sujana tidak ikut sebagai kliennya, tapi mereka gunakan nama dia. Mas Roy, hati-hati Mas Roy. Jangan diajak saya, kalau mau jago di luar ayo. Kan jadi anak-anak. Kau jangan sampai kekuatan Anda. Ayo. Norak. Iya. Ini bukan dialog lagi, nggak sehat. Pribadi. Orang-orang ini kok boleh sama gua bisa Bang, udah. Kapan pun jadi dengan kau? Bukan. Kau yang sakit di sini. Bukan. Yo, 2 menit kau, 2 menit. Pak, Abah, mulai malam ini, kami gitu ikut dari kuasa hukum dia ya. Malu dia. Udah. Kau berjuang untuk rakyat tapi kau tidak jujur dengan dirimu. Alah. Kau kalian korbankan lagi. Gitu over kau. Minum dulu. Berapa kontak? Ini soalnya eksklusif ini. Eksklusif. Kalau ada Hah? Ngomong dong. 2 menit. Tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Saya tambahin Pak. Ya, Pak Roy Suryo menuduh saya melacurkan ilmu pengetahuan. Ya, gimana? Betul, gitu. Jadi artinya nyata aja ya dia bisa telikung seperti itu modelnya kan. Jadi begini, saya cerita. Ya, saya pelaku sejarah 2012. Ketika Pilgub DKI, saya dari Gerindra, ya, sebelahnya ada PDIP. Saya, M. Sarip, Sanusi, almarhum Pak Taufik, Ketua DPD Gerindra Jakarta, itu menjadi tim kampanye dari Pak Jokowi dan Pak Ahok. Karena kita adalah dari Pak Ahok sebagai wakilnya pada saat itu, ya. Dan ada Mas Pras, ada Boy Sadikin, di situ ada Denny Iskandar di situ. Ya, itu dari tim PDIP dan teman-teman yang lain. Kemudian ada dari Solo juga yang Pak Jokowi bawa kepercayaan Pak Jokowi itu. Kan sudah dijelaskan dari Pak Widodo itu. Ya kan, dia tidak ada yang bernamanya itu sebagai otak. Ya, otak dari pemalsuan ijazah yang dituduhkan oleh saudara Bepar itu. Ya kan? Nah, beliau ini terganggu. Ini saya jadi seperti nama saya disebut-sebut. Ya, ada apa ini? Saya tidak mengetahui. Ya udah, kalau Beator itu, Mas Andi, kan itu kan sudah diklarifikasi oleh yang namanya mantan Gubernur Lemhanas, ya, Andi Wijayanto, dan Pras, Ketua DPRD. Kebetulan saat itu juga saya berurusan dengan mereka ini karena baru pertama kali Pak Jokowi datang ke Jakarta dan saya termasuk interviewer pertama ketika ke Studio Berita 1 pada saat itu. Tapi sayang belum ada soal ijazah kayak belum ketahuan. Ini saya mengingatkan aja Bung Don.
Saya akan mengklirkan aja perkataan dia. Seolah-olah saya itu memframing dan mengarahkan Pak Widodo. Tidak ada saya itu. Saya itu menerima challenge dari Bung Roy, ya, dengan nada sedikit sinis dan bercanda, ya, bahwa saya ini sepertinya omong-omong, ya kan? Karena itu dia bilang itu menghilang. Saya nggak bilang menghilang loh. Menghilang sejak 2017. Kita bilang menghilang, ya. Nah, kan saya bilang itu kan, dan Anda mempercaya itu. Ya, bagus. Jadi saya bilang bagus, Pak Andi bisa mengadakan itu. Biarkan nanti Widodo bersaksi sendiri saja, nggak usah didampingin. Tolong dong, saya bicara dulu. Ya. Soal begini, kalau Bung Roy Terismon juga rupanya. Enggak lah. Ya? Jadi kita ini kan saya menceritakan, Anda tadi bicara saya nggak mau potong. Makanya sekarang saya bicara itu, menjelaskan kepada publik ya, dengan panutan saya dalam media Bung Don Bosco ya. Jadi begini yang saya lanjutkan ya. Akhirnya Pak Widodo itu pas saya ada di Solo ya kita bertemu. Dia mengeluh sama saya. Kenapa saya kok disangkut-sangkutan begini? Mas Widodo, mohon maaf ya, beliau tuh introvert sebetulnya. Tidak suka bertemu berbicara ini karena dia itu kan ahli keuangan. Dan dengan Pak Jokowi itu, perusahaannya Pak Jokowi itu keuangannya dia pegang pada saat itu. Ya, udah lama. Sejak tahun 2000-an ya, belum ada nama wali kota. Beliau sudah berkonek ini, dia urusan pajaknya apa, beliau yang tangan. Ya, singkatnya apa gitu loh Pak Andi, panjangan. Jadi ya, intinya begitu. Jadi intinya dia terganggu secara psikis. Dan minta saya mau muncul di televisi dan saya akan membuka semua kenapa saya dikriminasi seperti ini. Ya, kan terbukti kan? Saya hadirkan semua Pak Iman di situ, Pak Widodo di situ. Dennis karena langsung mengirim WA, dia mengatakan saya tidak pernah berhubungan dengan Betor dan memerintahkan Betor. Ya, yang Denny saya belum percaya, yang Denny. Ya Anda nggak percaya karena Anda nggak bisa bertemu dengan dia kan? Bukan, kita harus periksa nomor handphone itu nomor handphonenya Dennis atau enggak. Kita punya alat untuk menguji nomor handphone itu siapa. Nggak bisa dong narasumber tiba-tiba menghasilkan itu. Enggak lah, kita fair aja. Lain kali cek nomor handphonenya berapa. Bagaimana you bisa catat? Kita lagi menjelaskan, you potong pada saat itu. Saya jelaskan, saya akan mau bilang nomornya adalah segini-segini. Karena lo potong. Ya dipotong karena nggak boleh di studio tiba-tiba ada narasumber terus si presenternya boleh begitu saja dengan iya narasumbernya clear lah. Anda bukan pemilik, Anda narasumber. Nggak apa-apa, kita boleh tidak percaya kepada nomor itu. Nomornya nggak clear, nomornya nggak jelas. Kalau itu. Dan baik rekan-rekan, sekiranya kita pun sangat setuju dengan apa yang diambil oleh Pak Jokowi, dengan apa tindakan Pak Jokowi dengan menolak mencabut gugatan atas alasan apapun. Karena benar sekali, ini sudah benar-benar menghina Presiden ke-7 kita, melecehkan, bahkan di forum debat kita tahu sendiri bagaimana statement mereka, dan pada saat ini mereka benar-benar mulai menikmati konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Dan tentunya mereka pada saat ini benar-benar dilanda kepanikan yang sangat luar biasa. Bahkan kita lihat sendiri perpecahan di internal mereka mulai tampak terlihat jelas, mulai terekam dan mulai disebarluaskan oleh kubu-kubu mereka sendiri. Kalau dari saya sih, ketika kalian mau berantem ya berantem saja. Ketika kalian mau berperang, perang dingin ataupun terang-terangan silahkan saja. Tetapi jangan lupa ketika kalian berantem misalnya di internal kalian sendiri, janganlah salah-salahkan Pak Jokowi, karena itu kan tidak ada urusannya dengan Pak Jokowi. Jangan kiraan ketika Anda sudah terekam jelas perkelahiannya, kemudian Anda menggiring opini lagi seakan Pak Jokowi yang membuat Anda berantem. Bukan, tetapi tudingan-tudingan kalian semua benar-benar sudah mulai membuahkan hasil untuk kalian sendiri. Kemudian rekan-rekan yang tidak kalah menarik pada saat ini adalah UGM, Uji Lab Forensik Polri, sama-sama menyatakan keaslian, dan komentar Pak Jokowi benar-benar luar biasa. Karena itu memang asli, kata Pak Jokowi, ya beneran asli. Masa iya ketika ijazah yang sudah terbukti asli, sudah terverifikasi, kok diperdebatkan, dijadikan
objek debat untuk diperdebatkan, kemudian untuk sama-sama diteliti. Ini kan sudah jelas keabsahannya karena pihak otoritas yang mengeluarkan ijazah tersebut sudah menyatakan keasliannya. Rekan-rekan, itu yang paling kuat. Maka dari itu jangan heran ketika posisi Pak Jokowi di saat ini sangat-sangat kuat sekali, yaitu karena keterangan dan bukti-bukti dari Pak Jokowi memang relevan dan bisa dipertanggungjawabkan di mata hukum. Berbeda dengan opini-opini, berbeda dengan narasi-narasi yang memang seolah di branding seperti fakta, tetapi ketika dibawa ke persidangan, ditanya dasar hukum, fakta yang relevan, ini itu, AIU, mereka hanya bisa marah-marah, mereka hanya bisa nunjuk-nunjuk hakim dan hanya bisa marah-marah di podcast, di forum debat. Dan inilah ketika kita melihat seseorang yang dalam tanda kutip menyembunyikan sebuah kebohongan, pasti akan berusaha mengalihkan untuk tidak melanjutkan pembicaraan ke arah tersebut. Misalnya, ketika ditanyakan, kan UGM sudah mengkonfirmasi asli, kenapa Anda berteriak kepalsuan? Pasti jawabannya marah-marah dan menyerempet, ini Jokowi, ini kepolisian, pasti rekan-rekan, dan mungkin sudah rekan-rekan lihat dan saksikan sendiri di berbagai tayangan forum-forum debat.